Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang neraca pembayaran internasional. Perkenalkan, nama saya Gun Gunawan dari kelas L, NIM saya 340222135. Perkenalkan, nama saya Robi Ismail dari kelas PT Zaman Reguler L dengan NIM 340222134. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf Jaki Sidik dari kelas reguler L dengan NIM 340222122. Perkenalkan, nama saya Raffi Anugrahari dengan NIM 340222164, kelas manajemen reguler K. Baik, yang pertama ialah pengertian sistem pembayaran. Sistem transaksi internasional sering disebut dengan sistem pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Pada pendahuluan modul ini dikemukakan bahwa materi neraca pembayaran internasional adalah transaksi-transaksi ekonomi internasional yang diadakan oleh penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut. Pada umumnya, transaksi-transaksi ekonomi berupa pemindah tanganan hak milik atas suatu benda dari tangan orang yang satu ke tangan orang yang lain, ataupun berupa penuaian jasa yang dilakukan oleh orang yang satu untuk orang yang lain. Yang kedua yaitu cara dan alat transaksi internasional. Pada umumnya, dalam kontrak-kontrak bisnis selalu terdapat klausula tentang tata cara pembayaran. Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang merupakan salah satu bentuk prestasi terpenting yang dilaksanakan oleh satu pihak dan pihak lain. Pembayaran merupakan hak wajib diperoleh berdasarkan kontrak. Tidak jelasnya tata cara pembayaran atau tidak terjaminnya keamanan mengenai tata cara pembayaran dapat muncul menjadi resiko usaha dan sumber perselisihan sengketa dalam hubungan bisnis para pihak yang terlibat. Dalam kontrak-kontrak bisnis internasional, kejelasan dan aspek keamanan dalam cara pembayaran menjadi lebih penting, mengingat para pihak yang terlibat dalam kontrak yang demikian dipisah oleh jarak yang cukup jauh, dan tidak jarang para pihak tidak saling mengenal satu sama lain atau tidak pernah bertemu sebelumnya. Dipilihnya cara pembayaran yang tepat selain dapat memberikan jaminan keamanan, juga dapat memberikan keringanan atau kemudahan bagi pihak-pihak tertentu. Misalnya, dalam transaksi ekspor-impor, dipilihnya cara pembayaran advance payment atau pembayaran di muka akan memberikan kemudahan bagi eksportir karena pemberi importir terlebih dahulu melakukan pembayaran sebelum barang dikirim oleh penjual, yaitu eksportir. Pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan cara pembayaran berikut, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Agun. 1. Advance payment test. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelum. Sangat baik bagi eksportir yang keadaan keuangan lemah dan belum kenal baik dengan importir. Metode pembayaran ini disebut juga dengan pembayaran uang di muka. Sistem pembayaran ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Pengiriman uang melalui bank merupakan pembayaran atas barang yang dipesan. Advance payment merupakan salah satu bentuk cara pembayaran nol yang dikenal sebagai berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis yang bermuasa internasional. Cara pembayaran dengan sistem advance payment biasa dikenal dengan sebutan pembayaran di muka karena melalui cara ini pembeli membayar terlebih dahulu kepada penjual. Transfer bank ke rekening penjual eksportir sebelum penjual eksportir yang bersangkutan mengirim barang yang diperjanjian setelah menerima pembayaran harga baik ke seluruh
maupun sebagian baru kemudian penjual. Melakukan kewajiban mengirim barang melalui port of loading. Barang yang dikirim tersebut sudah tercatat atas nama pembeli importir. Cara pembayaran dengan advance payment mempunyai beberapa variasi sesuai jumlah harga yang terlebih dahulu dibayarkan oleh pembeli. 2. Open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang telah dikirim imported dapat disertai surat pemerintah pembayaran serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu terserah kebijakan importir. Dengan cara itu, resiko sebagian besar ditanggung eksportir. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak modal apabila membayar akan dilakukan dengan mata uang asing. Maka resiko perubahan kurs menjadi tanggung jawab. Dengan metode ini, maka pembayaran dilakukan setelah barang diterima atau dikembalikan. Dari sistem advance payment, sistem pembayaran ini mengharuskan penjual eksportir mengirim barang terlebih dahulu setelah kontrak ditandatangani. Pembayaran dilakukan setelah pembeli menyetujui barang-barang yang diterima. Pengiriman uang dilakukan melalui bank. Cara membayar dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. Jika pada aspek payment pembeli yang terlebih dahulu melakukan pembayaran harga barang, maka ada open account penjual yang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang. Baru setelah pembelian barang, harga melalui pemerintah transfer bank ke rekening penjual. Dalam open account, nama pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama pembeli importir. Dokumen yang diserahkan oleh eksportir kepada importir dapat melalui bank, namun demikian penyerahan dokumen tersebut kepada bank hanya sebatas sebagai kurir. Cara pembayaran dengan open account akan sangat menguntungkan bagi pembeli karena melalui sistem pembeli terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh penjual. Pemberi dapat melihat atau memeriksa barang terlebih yang diperjanjikan baru kemudian melakukan pembayaran. Dengan demikian pemilik waktu yang menyatakan penolakan atas barang yang telah dikirimkan oleh penjual. Keuntungan lain adalah pembeli memiliki waktu yang cukup longgar untuk menyediakan dana guna keperluan pembayarannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Robi Ismail. Oke, saya akan melanjutkan. Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection, penjual bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada sistem pembayaran dan neraca pembayaran internasional atau pembeli. Penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen bank yang menerima amanat untuk melakukan penagihan. Setelah menerima dokumen, akan meneruskan collection. Remitting bank setelah menerima dokumen, collection selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke collection bank dengan menggunakan collection bank. Dokumen kepada pihak yang harus membayar. Dalam hal collection bank belum bisa langsung meneruskan dokumen kepada collection bank, maka bisa meneruskan ke bank lain, presenting bank, yang memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan drawi. Setelah drawi melakukan pembayaran atau melaksanakan amanat kepada collection bank atau presenting bank, maka collection bank akan meneruskan kembali kepada remitting bank. Remitting bank inilah yang akan melakukan pembayaran kepada prinsipal untuk menghindari kesalahpahaman mengenai tata cara pembayaran transaksi. Dengan menggunakan collection, International Chamber of Commerce (CC) menerbitkan Uniform Rules for Collection yang terakhir direvisi pada tahun 1995, tercatat dengan nomor publikasi 522 URC 522. Berdasarkan URC 522, pembayaran Gozan Collection Audal Krazidus, yaitu dokumen Parmen dan dokumen Appain Assentence. Dalam dokumen Agent Payment, penjual menahan dokumen pemilikan barang dan hanya menyerahkan dokumen ekspor setelah adanya pembayaran dari pembeli atau importir. Sedangkan dalam dokumen Agent Acceptance,
CS Potir, penjual akan menyerahkan dokumen ekspor setelah pembeli importir telah melakukan akseptasi. Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Oke, saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu cara dan alat pembayaran di Indonesia. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari suatu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga. Berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 memberikan dampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian Indonesia selama tahun tersebut. Kegiatan ekonomi yang paling dominan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi swasta domestik, meskipun kegiatan investasi dan perdagangan internasional atau net export juga memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut. Kegiatan ekonomi selama tahun 2010 tentunya sangat berpengaruh pada aktivitas sistem pembayaran. Nilai transaksi, transfer, dan dana yang melalui sistem pembayaran selama periode laporan meningkatkan dibanding tahun sebelumnya. Instrumen atau alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai dapat dibagi lagi atas pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut paper-based instrumen seperti cek, billet biro, wesel, dan lain-lain. Serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut card-based instrumen seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan lain-lain. Oke, itu penjelasan dari saya. Oke, kesimpulannya yaitu neraca pembayaran suatu negara merupakan catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antara penduduk dari negara yang melaporkan dan penduduk dari semua negara asing. Masalah-masalah tertentu harus diselesaikan untuk menentukan siapa penduduk dan apa yang disebut sebagai transaksi. Akan tetapi, setiap cara pelaporan konsisten sesuai dengan tujuannya selama hal ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai mana dimaksudkan. Penggunaan neraca pembayaran yang paling penting pada kebanyakan negara adalah untuk menggambarkan secara ringkas keadaan hubungan ekonomi internasional dari suatu negara sebagai suatu paduan dari kebijakan moneter, fiskal, nilai tukar, dan kebijakan lainnya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Numpak CBR. Kelak. Mana ini ngomongnya? Neraca pembayaran internasional. Jadi kesimpulannya, pembayaran suatu negara merupakan catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antara penduduk dan negara yang melaporkan dan penduduk dari semua negara asing.